Dokter Cilik bersama tim medisnya melakukan operasi di sebuah lift. Tapi tiba-tiba lift itu terbuka dan ada perawat mereka yang mengundurkan diri tiba-tiba menyusul. Sebelumnya Dokter Cilik bersama tim medisnya sedang melakukan rapat untuk membahas bagaimana kelanjutan operasi yang akan mereka lakukan. Tapi salah satu perawat memilih untuk mengundurkan diri karena dalam perjanjian dengan klien, mereka harus menutupi kesalahan medis dokter sebelumnya. Endo membiarkan saja perawat itu pergi sedangkan Yuki tampak tidak menginginkan hal itu. Klien Dokter Cilik kali ini adalah seorang dokter yang baru saja melakukan malpraktek. Pada operasi sebelumnya, dokter ini melakukan kesalahan medis namun ia tidak pernah mengakuinya. Sehingga pasien itu mengalami sakit yang semakin parah. Karena dokter ini tidak mampu melakukan operasi tersebut, maka dokter ini ingin menggunakan jasa dokter coklat yang sangat terkenal bisa menyembuhkan penyakit apapun. Dokter Lalai pun akhirnya sepakat dengan semua syarat yang diberikan oleh Endo. Ia pun langsung mengumpulkan tim dan disinilah keributan terjadi. Karena Yuki tidak ingin kehilangan tim medis andalannya, ia pun memberanikan diri untuk menemui perawatnya secara langsung dan memintanya untuk kembali ke dalam tim. Namun usaha Yuki sia-sia. Tepat saat ini juga Endo mendapat telepon kalau operasi harus dipercepat dan dilakukan saat ini juga. Endo bersama tim medis langsung datang ke rumah sakit dan mereka harus lewat jalan rahasia agar tindakan ilegal mereka ini tidak ketahuan. Rumah sakit ini adalah tempat Endo magang bersama ayah Yuki yang sudah meninggal dunia. Setelah Endo tiba di ruangan pasien, dokter ini meminta operasinya dilakukan di kamar ini saja. Namun hal itu tidak bisa dilakukan sebab mereka bisa ketahuan. Lalu saat dokter coklat yang sebenarnya akan melakukan operasi muncul, klien ini malah tampak tidak percaya dan marah-marah. Dokter Cilik memerintahkan tim medisnya untuk bersiap melakukan operasi di dalam lift yang sedang macet. Klien mereka tampak tidak percaya namun Yuki harus mengambil tindakan cepat. Jika mereka menunggu lift diperbaiki maka pasien bisa meninggal dunia. Oleh karena itu ia harus cepat dan tindakan harus segera dilakukan di sini. Klien mereka kali ini adalah teman ayah Yuki. Ia sudah melihat potensi Yuki sejak kecil dan kali ini Yuki harus menggantikan dirinya karena ia tak mampu melakukan operasi kali ini. Namun sekarang kondisi Yuki cukup sulit sebab salah satu perawat malah lupa membawa benang jahit yang dibutuhkan Yuki. Perawat yang biasanya mengurus segala macam peralatan mengundurkan diri sebelum operasi dimulai. Sempat terjadi keributan di sini dan kondisi pasien semakin buruk. Lalu tampak salah satu perawat memeriksa rambut tim medis lainnya dan akhirnya ia malah menarik rambutnya sendiri. Yuki pun sepakat kalau rambut itu bisa digunakan sebagai pengganti benang jahit untuk sementara. Yuki pun terus melanjutkan operasi. Namun ternyata pendarahan parah terjadi lagi dan tiba-tiba lift tersebut menyala lalu pintunya terbuka. Ternyata itu adalah perawat mereka yang mengundurkan diri. Ia berubah pikiran dan ternyata sudah siap dengan benang jahit yang dibutuhkan oleh Yuki. Pantas saja Yuki sangat sedih perawat ini mengundurkan diri. Ia sangat cekatan sekali. Dengan kondisi tempat seadanya dan tim yang cukup kecil, Yuki akhirnya berhasil menyelesaikan operasi yang sangat sulit. Dokter yang melakukan malpraktek ini pun harus membayar Yuki dengan kejujuran. Sebab dokter ini adalah teman dekat ayah Yuki yang mati karena pembunuhan terencana. Namun ternyata pengakuan dokter ini tidak sesuai dengan dugaan Yuki dan Endo. Dokter ini bukanlah dalang dari kematian ayah Yuki. Ia hanya meninggalkan ayah Yuki saat ia sedang sibuk-sibuknya. Lantas siapa sebenarnya dalang kematian ayah Yuki yang selama ini mereka cari-cari? Dokter Cilik baru saja menyelesaikan operasi yang mereka lakukan secara rahasia. Namun ternyata komplotan ayah Dokter Cilik tadi sudah memasang kamera di tempat Yuki melakukan operasi. Sehingga tindakan medis ilegal yang dilakukan oleh Yuki sudah tersebar ke seluruh anggota komplotan ayah Yuki. Bahkan anggota polisi pun tergabung ke dalam komplotan itu. Yuki benar-benar menjalani kehidupan yang sangat sulit. Ia harus melakukan praktek medis ilegal demi mencari dalang kematian ayahnya. Dan kini rahasianya sudah terbongkar. Mereka sempat mencurigai dokter yang baru saja mereka bantu adalah dalang kematian ayahnya. Sebab beredar foto dokter ini bersama orang yang melakukan di rumah Yuki. Namun dokter ini mengatakan kalau orang itu berusaha menerobos masuk ke ruang medis dan ia hanya mencegahnya. Karena dugaan Yuki dan Endo salah, mereka pun memaafkan dokter tersebut dan lanjut membagikan imbalan dari dokter tadi kepada tim medis mereka. Dokter yang melakukan malpraktek ini pun mengaku kepada pasiennya kalau sebelum ditangani oleh Yuki, ia sudah melakukan kesalahan medis dan memperparah penyakit pasiennya itu. Setelah penanganan dengan klien selesai, Endo dan Yuki pun kembali melanjutkan misi pencarian dalang pembunuh orang tuanya.
Mereka kini bekerja sama dengan seorang penulis di media digital. Namun mereka tidak mengaku kalau mereka adalah dokter coklat. Bahkan mereka juga sempat datang ke rumah dokter yang mereka curigai dan menemui istrinya. Tapi kini dokter ini sudah lega karena juga sudah mengakui kesalahannya. Sedangkan jurnalis yang kini terlibat dengan Yuki mendapat pesan teror yang berisi foto Yuki sedang melakukan operasi ilegal. Rahasia Yuki semakin tersebar dan semua orang yang terlibat dengan Yuki kini mendapat teror yang sangat mengganggu. Dokter cilik tiba-tiba dilabrak oleh seorang misterius ke tempat tinggalnya. Pria misterius ini sebelumnya sudah mencoba menghubungi Endo. Ia berkata ingin mengobati anaknya yang menderita gagal jantung. Endo pun menyampaikan syarat-syarat yaitu uang 1 miliar dan beberapa coklat. Serta ia juga harus menandatangani dokumen kerahasiaan demi menjaga keamanan Yuki. Namun saat Endo melihat dokumen tersebut, Endo merasa curiga dengan calon klien mereka kali ini sebab ia tak menggunakan nama aslinya. Salah satu tim medis pun mengatakan lebih baik berhati-hati karena bisa saja kali ini mereka sedang dijebak sebab identitas Yuki sebagai dokter cilik yang ilegal sudah mulai terbongkar. Karena tidak ingin mengambil resiko, Endo pun mengabaikan saja calon klien mereka kali ini walaupun klien tersebut sudah menjanjikan bisa menyediakan uang 1 miliar. Namun suatu malam saat Yuki dan Endo sedang beristirahat di rumah mereka, calon klien mereka tiba-tiba datang menghampiri persembunyian Endo dan Yuki. Endo semakin curiga karena bagaimana bisa pria ini tahu persembunyian Endo. Lalu pria ini pun menunjukkan tato komplotan orang yang sudah pernah ayah Yuki. Ia merupakan mantan anggota komplotan itu, makanya pria ini bisa menemukan Endo dan Yuki sebab komplotan itu memang sudah mengetahui tentang Yuki dan Endo. Pria ini benar-benar memohon kepada Yuki untuk mengobati anaknya. Akhirnya karena kasihan Yuki tidak akan membiarkan seorang anak mengalami sakit parah. Ia langsung memeriksa kondisi anak itu. Para perawat lainnya pun menyusul. Lalu setelah diperiksa ternyata anak itu mengalami penyakit yang lebih parah sehingga operasi hati dan paru-paru harus segera dilakukan sekarang. Yuki pun memulai operasinya dan saat mulai, Endo menanyakan beberapa hal dengan pria ini tentang kematian ayah Yuki yang dilakukan oleh organisasi yang diikutinya dulu. Namun saat Endo berbicara dengan ayahnya, pria itu baru mengaku kalau anak itu bukanlah anak kandungnya melainkan seorang anak dari wanita yang ia suka. Lalu ia merawat anak itu sebab sang ibu sangat sibuk sekali dengan kegiatan organisasi terlarang, sampai-sampai mengabaikan anaknya yang sudah sangat sakit keras. Saking parahnya penyakit yang diderita, saat Yuki melakukan operasi, kondisi vital anak itu pun menurun drastis, sehingga mereka harus melakukan tindakan darurat. Mereka membutuhkan sebuah kain sutra untuk membuat pembuluh darah buatan. Saat dicari-cari, tidak ada satupun benda berbahan sutra di sana. Namun perawat yang memiliki ingatan super berusaha mengingat kalau salah satu dari mereka ada yang menggunakan syal sutra. Yuki pun langsung menggunakan sutra tersebut untuk memulihkan kondisi pasien. Sedangkan Endo masih mencari informasi dari orang ini dan ternyata organisasi yang diikuti oleh ibu dari anak yang sedang mereka operasi adalah organisasi dalang peledakan rumah Yuki 2 tahun lalu dan Endo harus mengambil imbalan atas operasi yang mereka lakukan dengan sang ibu. Endo pun langsung mencoba datang ke tempat yang dijanjikan dan melihat ibunya dari kejauhan terlebih dahulu. Namun ternyata saat mendekat, Endo menyadari kalau situasi di sana sudah tidak wajar. Banyak sekali anggota organisasi sesat itu yang berjaga-jaga. Tanpa berpikir panjang, Endo langsung menyadari kalau dirinya sedang dijebak. Ia langsung bergegas memberi kabar kepada tim. Mereka harus segera pergi dari sana sebab polisi pasti sudah akan datang. Namun Yuki tidak ingin meninggalkan pasiennya begitu saja. Dan benar sekali, polisi sudah berada di depan rumah tempat mereka melakukan operasi. Dokter cilik baru saja menyelesaikan operasi pada pasiennya. Namun tiba-tiba ada polisi datang ke tempatnya. Endo yang sedang berusaha menyelamatkan Yuki malah mendapat masalah dan tertabrak mobil. Sedangkan tim medis yang bekerja bersama Yuki sudah kabur terlebih dahulu dan itu semua atas permintaan Yuki. Endo tampak benar-benar menyesal sekali karena kali ini kemungkinan ia tak bisa menepati janjinya untuk menjaga Yuki. Karena keinginan Yuki sendiri untuk menyelesaikan operasi daripada kabur, kini Yuki harus berakhir ditangkap dan ditahan di kantor polisi. Bahkan anak yang baru saja ia operasi juga akan diperiksa oleh polisi. Pria yang memberikan pekerjaan berbahaya kepada Yuki untung saja masih mengamankan Yuki. Ia hanya mengatakan kepada polisi kalau ia tidak kenal dengan Yuki dan hanya berkata Yuki tiba-tiba saja berada di rumahnya. Saat giliran Yuki yang akan diperiksa, ternyata Yuki sudah kabur dan rencana pembebasannya sudah dipersiapkan oleh teman-temannya. Para kepolisian pun semakin yakin kalau Yuki adalah dokter coklat yang terkenal sekali dan ia sudah melakukan operasi ilegal. Sesampainya Yuki di tempat persembunyian mereka, ia langsung menangis dan memeluk Endo. Yuki benar-benar menyesal
menyesal karena hampir saja karena perbuatannya mereka semua dalam bahaya. Karena mereka tidak mendapat imbalan uang 1 miliar atas operasi berbahaya semalam, mereka pun hanya merayakan keberhasilannya dengan memakan coklat yang sangat disukai Yuki bersama-sama. Setelah semua kejadian ini, Endo pun tiba-tiba diajak bertemu oleh seorang jurnalis yang sudah mengetahui kalau Yuki adalah dokter ilegal. Lalu ia mengatakan kalau akan mempublikasikan berita tersebut dan membongkar identitas Yuki.